Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan mengenai makalah analisis Gojek dan Toyota. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jafar Putra Joti. Perkenalkan, nama saya Christophorus Victor Tirta Pramana. Perkenalkan, nama saya Sasabila Zawandura ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Oktar Reno. Di sini merupakan daftar isi dari makalah yang telah kami buat. Next. Nah, masuk ke bab pertama yaitu latar belakang. Pertama, kita menjelaskan latar belakang Toyota. Toyota adalah salah satu produsen mobil terbesar di dunia. Perusahaan yang bermarkas di Tokyo, Jepang, ini didirikan pada 28 Agustus 1937 atau sekitar 82 tahun yang lalu. Pendirinya adalah Kiichiro Toyoda, anak tertua dari Sakachi Toyoda Sano, pencetus industri Toyota yang semula membuat mesin jahit pada awal 1900-an. Bagi orang Jepang, barangkali nama Sakachi Toyoda layak disejajarkan dengan Thomas Alva Edison. Ia tak hanya mampu mencerahkan industri Jepang, namun juga mempermudah kerja bisnis buruh-buruh tenun dengan mesin otomatis yang menambah kapasitas serta efisiensi produk tekstil kala itu. Etos kerja terampil dan tak mudah menyerah secara langsung ditularkan kepada Kiichiro Toyoda yang sejak kecil sudah terbiasa melihat ayahnya bekerja di pabrik. Usai lulus dari universitas, ia pun bergabung dengan perusahaan milik keluarga, Toyota Automatic Loom Works Ltd, yang kemudian menjadi Toyota Industries Corporation. Sebelum Sakachi Toyoda wafat, ia berpesan pada anaknya untuk melanjutkan bisnis tersebut. Walau begitu, Kiichiro Toyoda rupanya lebih menyukai industri otomotif, yang ketika itu dianggap sebagai keputusan penuh risiko. Sebab sebelum banyak perusahaan Jepang yang terjun dalam bidang tersebut. Kenneth E. Hendrickson dalam The Encyclopedia of the Industrial Revolution menceritakan masa-masa awal berdirinya produsen mobil Toyota. Rencana Kiichiro Toyota yang bakal memproduksi kendaraan di dalam negeri ternyata langsung mendapat dukungan dari pemerintah Jepang. Maka, pada tahun 1929, ia pergi ke Eropa dan Amerika Serikat untuk mempelajari serta mengambil inspirasi untuk mengembangkan industri otomotif. Berkali-kali ia keluar masuk pabrik di Detroit dan mempelajari tiap sudut mobil-mobil Chevrolet maupun Ford sebelum membuat sendiri mobil yang telah lama ia idamkan. Sepulangnya dari mancanegara, sebuah mobil bernama model A1 akhirnya tercipta pada 1935. Menariknya, mobil ini bisa bertukar komponen dengan sedan-sedan Amerika yang pada saat itu memang mendominasi ruas-ruas jalanan Jepang. Tak lama berselang, Kiichiro Toyoda pun mulai mendirikan Toyota Motor Company sebagai anak perusahaan Toyota Automatic Loom Works. Nama Toyota sengaja dipilih karena dianggap punya keberuntungan lebih baik dan lebih mudah ditulis dalam huruf Jepang. Selama Perang Dunia Kedua, Toyota dilibatkan dalam memproduksi kendaraan militer yang lahir dari pabrik di Pulau Honshu. Truk-truk tahan banting ini bahkan menjadi cikal bakal Toyota Land Cruiser yang sukses terjual di AS dan seluruh dunia di kemudian hari. Setelah kematian Kiichiro Toyota pada 1952, perusahaan makin gencar memproduksi mobil dan mulai mengekspor ke negara-negara di dunia. Laman Britannica mencatat pada 1966, Toyota mulai mengakuisisi perusahaan bus dan truk Hino, Nippon Denso, juga Daihatsu Motor Company. Hingga 1970-an, Toyota disebut telah berhasil menjual lebih dari 1 juta kendaraan secara global. Bahkan selama beberapa dekade, perusahaan ini menjadi produsen mobil terbesar di Jepang dan terus berkembang di pasar Amerika Serikat. Toyota pun terkenal sebagai merek kendaraan berbiaya rendah, hemat bahan bakar, serta andal. Seperti yang ditunjukkan pada Corolla, sedan paling lama di dunia. Kini, Toyota pun muncul sebagai produsen mobil yang memiliki fasilitas produksi di banyak negara, mulai dari Argentina, Brazil, Kanada, China, Colombia, Republika Ceko, Mesir, Prancis, Malaysia, Meksiko, Filipina, Polandia, Portugal, Rusia, Afrika Selatan, Sri Lanka, Thailand,
Turki, Uni Emirates Arab, Inggris, Amerika Serikat, Venezuela, Vietnam, dan juga Indonesia. Selanjutnya merupakan latar belakang Gojek, mengutip buku e-commerce, strategi dan inovasi bisnis berbasis digital oleh Sunday Ade Sitorwa dan kawan-kawan pada 2022. Perusahaan ojek dirintis oleh Nadiem Makarim berdasarkan pengalamannya setiap hari memakai jasa ojek saat pergi kerja. Menurut pengamatan Nadiem, sebagian besar tukang ojek menghabiskan waktunya mangkal untuk menunggu penumpang. Selain itu, Nadiem menilai bahwa ojek adalah transportasi umum yang masih langka jika dibandingkan dengan transportasi umum lain. Dengan segala keresahannya tersebut, Nadiem melihat peluang untuk membangun dan mengembangkan layanan untuk ojek sekaligus penumpangnya. Dengan segala pertimbangannya, Nadiem mendirikan Gojek pada 13 Oktober 2010. Awalnya Gojek hanya mempunyai 20 pengemudi. Di awal perintisannya, Gojek juga belum merintis aplikasi transportasi online dan hanya menggunakan call center untuk menghubungkan antara penumpang dengan pengemudi. Pada tahun 2014, Nadiem Makarim mulai memperoleh tawaran investasi. Dengan adanya suntikan dana tersebut, Gojek akhirnya meluncurkan aplikasi untuk Android dan iOS pada 7 Januari 2015. Semenjak menggunakan aplikasi, sistem pemesanan call center tidak lagi digunakan. Lanjut ke bab 2, berikut beberapa teori yang kita gunakan untuk menganalisis makalah ini. Yang pertama, kajian teori tentang faktor perubahan. Berisi tentang internal merupakan proses terjadi dikarenakan strategi baru yang digunakan oleh suatu organisasi, perubahan komposisi tenaga kerja, peralatan, dan sarana prasarana yang baru, serta sikap karyawan yang berubah. Eksternal, proses perubahan yang terjadi dikarenakan kebutuhan dan keinginan konsumen yang berubah, peraturan baru dari pemerintah, teknologi yang telah berubah, serta perubahan ekonomi. Selanjutnya, kajian teori mengenai proses perubahan. Yang pertama, unfreezing status quo, tahap awal dari proses perubahan. Pada tahap ini, tujuannya adalah untuk membuat individu atau organisasi merasa tidak nyaman dengan kondisi yang ada sehingga mereka terbuka terhadap perubahan. Yang kedua, perubahan ke status baru. Setelah kondisi yang ada berhasil dicairkan, tahap selanjutnya adalah melakukan perubahan itu sendiri. Pada tahap ini, perubahan yang diinginkan mulai diterapkan. Dan yang ketiga, freezing. Tahap terakhir adalah membukukan perubahan yang telah dilakukan agar menjadi kebiasaan baru. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa perubahan yang telah dilakukan dapat bertahan dalam jangka panjang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Javier. Oke, mari kita lanjut ke 2.3, yaitu kajian teori mengenai jenis perubahan. Yang pertama, ada perubahan struktur. Perubahan struktur mengacu pada modifikasi dalam susunan atau organisasi suatu perusahaan. Ini bisa meliputi perubahan dalam hierarki, departemen, garis pelaporan, atau mekanisme pengambilan keputusan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, fleksibilitas, atau responsivitas organisasi terhadap perubahan lingkungan. Lalu yang kedua ada perubahan teknologi. Perubahan teknologi melibatkan penerapan teknologi baru atau peningkatan penggunaan teknologi yang sudah ada dalam organisasi. Ini bisa berupa otomatisasi proses bisnis, penggunaan pangkat lunak baru, atau adopsi teknologi digital. Lalu yang ketiga ada perubahan orang. Perubahan orang berkaitan dengan perubahan dalam perilaku, sikap, keterampilan, atau jumlah karyawan dalam organisasi. Ini bisa melibatkan pelatihan, pengembangan, rekrutmen, atau bahkan pemutusan hubungan kerja. Lanjut ke 2.4. Kajian teori mengenai berbagai penolakan. Yang pertama, edukasi dan komunikasi. Menjelaskan secara jelas alasan penolakan dengan menggunakan data, fakta, atau logika, membangun pemahaman bersama, meningkatkan kredibilitas, dan membuka kemungkinan kerjasama di masa depan. Kekurangannya adalah membutuhkan waktu yang lebih lama dan bisa memicu perdebatan jika penjelasannya tidak memadai. Lalu, yang kedua ada partisipasi, mengajak orang lain untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan sehingga mereka merasa didengar dan dihargai. Digunakan ketika ingin mencapai konsensus atau suatu kompromi. Keuntungannya membangun hubungan yang lebih baik, meningkatkan motivasi, dan memperkuat keputusan. Kekurangannya membutuhkan waktu yang cukup lama
dan bisa menghambat proses pengambilan keputusan. Lalu yang ketiga, fasilitas dan dukungan. Menawarkan bantuan atau dukungan alternatif untuk membantu orang lain mencapai tujuan mereka. Digunakan ketika ingin menjaga hubungan baik sambil tetap menolak permintaan. Memiliki keuntungan sebagai menunjukkan empati dan kepedulian serta membuka peluang untuk kerjasama di masa depan. Dan kerugian bisa disalahartikan sebagai tanda kelemahan atau tegasan. Lalu yang terakhir, negosiasi. Mencari solusi kompromi yang dapat diterima oleh semua pihak. Digunakan ketika ada ruang untuk negosiasi dan kedua belah pihak memiliki kepentingan yang saling terikat. Memiliki keuntungan untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dan kekurangannya membutuhkan keterampilan negosiasi yang baik dan bisa memakan waktu yang cukup lama. Lalu yang kelima ada manipulasi pemaksaan. Menggunakan teknik yang tidak jujur atau memaksa orang lain untuk menerima keputusan. Jarang digunakan karena biasanya digunakan dalam situasi yang lebih profesional, memiliki keuntungan cepat dan efektif namun dalam jangka pendek. Memiliki kekurangan dapat merusak hubungan, menurunkan kepercayaan, dan menimbulkan konflik. Bab 3, analisa. 3.1, analisa faktor perubahan. 1. Perubahan eksternal Toyota. Toyota Motor Corporation atau TMC adalah produsen otomotif yang berkantor di pusat Jepang. Perusahaan ini berfokus pada desain dan produksi mobil, dan yang sebagian besarnya itu produknya adalah mesin, kendaraan, dan suku cadang otomotif. Adanya perubahan eksternal ini karena dengan adanya pendatang baru dalam industri otomotif, banyak persaingan yang begitu ketat dan faktor politik yang mempengaruhi bisnis Toyota. Kedua, perubahan eksternal Gojek. Saingan dari Grab dan Uber atau sebelum Uber meninggalkan Asia Tenggara mendorong Gojek untuk terus berinovasi dan memperluas layanannya dengan menciptakan GoPay dan GoSend sebagai bagian dari strategi mereka yang berkembang pesat di industri transportasi online di Indonesia. Krisis COVID-19 juga turut berpengaruh terhadap Gojek. Permintaan untuk layanan antar makanan mengalami peningkatan signifikan, sementara permintaan untuk layanan ojek online menghadapi penurunan karena adanya pembatasan sosial yang diterapkan dalam situasi pandemi ini. Gojek kini harus mampu menyesuaikan model bisnisnya dengan perubahan polanya saat konsumen mulai beralih pada preferensi baru akibat dampak dari pandemi COVID-19. Yang ketiga, perubahan internal Gojek. Perubahan internal adalah faktor yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri, seperti perubahan dalam struktur organisasi, kebijakan perusahaan, dan strategi operasional. Gojek juga berfokus pada inovasi internal dengan menciptakan budaya kerja yang terbuka dan kolaboratif. Mereka mendorong karyawan untuk berpikir kreatif dan memberikan ruang bagi pengembangan ide-ide baru. Ini terlihat dari banyaknya fitur baru yang terus diperkenalkan untuk memenuhi kebutuhan pasar yang terus berubah. 3.2, analisa proses perubahan. Yang pertama, unfreezing status quo Toyota. Awal mula perubahan perusahaan Toyota yaitu berawal dari Kiichiro Toyoda mengusulkan untuk produk just in time. Just in time ini awal dari sistem produksi Toyota saat ini. Kiichiro Toyoda itu percaya bahwa ia sangat memastikan tidak ada kekurangan dan kelebihan. Seiringnya berjalannya waktu, produksi just in time terpaksa diberhentikan karena ada regulasi diperketat selama masa perang dan konsep just in time tidak sepenuhnya terwujud hingga tahun 1954. Yang kedua, Gojek. Gojek yang dimulai sebagai perusahaan ride hailing kini telah berkembang menjadi salah satu super app terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara pada tahun 2010 sampai tahun 2014. Memasuki yang namanya tahap awal di mana didirikan oleh Nadiem Makarim dengan fokus utamanya sebagai layanan transportasi atau ojek panggilan melalui gadget. Tahun 2015 sampai 2016 adalah tahap pertumbuhan meluncurkan aplikasi mobile yang menjadi titik perubahan signifikan tahun 2020 sampai sekarang. Stabilitas dengan basis
pengguna yang besar di Asia Tenggara. Terakhir tahun 2021 yaitu sekarang Gojek dan Tokopedia melakukan merger untuk membentuk GoTo dengan tujuan untuk menciptakan ekosistem digital terbesar di Indonesia yang mencakup berbagai sektor. 3.2 Perubahan ke status baru Toyota. Pada tahun 13 Juni tahun 2023, Toyota City Jepang mengumumkan akan ada teknologi baru yang mendukung transformasinya menjadi perubahan mobilitas. Mereka juga memaparkan tentang mobil masa depan berdasarkan 3 hal. Pertama, mereka ingin mengejar keselamatan dan keamanan yang nyaman tanpa kompromi. Kedua, masa depan itu akan dibangun oleh semua orang. Dan ketiga, mereka akan mempercepat lokalisasi. Mereka akan meluncurkan pabrik BEV generasi berikutnya secara global pada tahun 2026, lalu pada tahun 2030 1,7 unit mobil dari 3,5 juta secara keseluruhan akan disediakan. Lalu pada tanggal 13 Juni tahun 2023, Toyota City Jepang mengumumkan ada teknologi baru yang mendukung transformasinya menjadi perusahaan mobilitas. Mereka juga memaparkan tentang mobil masa depan berdasarkan 3 hal. Pertama, mereka ingin... Kok berulang sih? Chris, lu masukinnya salah ya? Tiga, kajian teori mengenai jenis perubahan struktur, yaitu Toyota. Toyota pada tanggal 7 September tahun 2023, Toyota City Jepang mengumumkan bahwa mereka menerapkan perubahan pada struktur organisasi, struktur eksklusif karyawan profesional yang berlaku pada tanggal 1 Oktober tahun 2023. Karena bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang mobilitas tinggi untuk menggerakkan inisiatif intelijen yang berpusat pada mobilitas dan mendirikan organisasi baru untuk promosi terpadu bisnis terkait pengembangan perangkat lunak. Lalu Gojek. Sebelum pasca mager Gojek, Tokopedia itu menjadi pada Mei 2021, yang dimana GoTo yang mengintegrasikan GoPay, GoFood, dan lain-lain. Seiringnya berjalan waktu, GoTo resmi pada tahun 22 November dengan menerapkan struktur organisasi baru. Masing-masing memiliki unit bisnis, yaitu on-demand, e-commerce, dan financial service. 3.2 Perubahan teknologi. Toyota dihadapkan dengan berbagai tantangan, yaitu dengan adanya perubahan inovasi teknologi yang dimana Toyota harus mengembangkan yang namanya teknologi ramah lingkungan seperti keadaan hibradia dan listrik. Lalu Gojek. Dengan adanya inovasi baru, Gojek semakin menjadi andalan masyarakat yang dimana saat ini aplikasi Gojek telah diunduh lebih dari 190 juta kali per Juni 2021. Yaitu inovasinya ada GoFood, inovasi layanan transportasi, inovasi layanan logistik. 3.3 Perubahan orang. Perubahan tanggung jawab eksklusif dan karyawan profesional, senior manajemen, senior dan eksklusif, tingkat manajer, umum, senior, dan di atasnya. Yang dimana sebagai akibat perubahan organisasi. 3.4 Kajian teori mengenai berbagai penolakan edukasi dan komunikasi. Toyota memberikan edukasi dan komunikasi yang efektif dan positif melalui media sosial yang mampu dipahami secara optimal dan makin meningkatkan rasa solidaritas dan menyamakan persepsi dalam upaya menyebarkan nilai-nilai positif ke masyarakat di era digital ini. Lalu Gojek. Melalui gadget bisa berinteraksi dengan pelanggan. 3.4 Partisipasi. Perubahan Toyota ini berharap agar para anggota komunitas menambah pengetahuan karena termasuk di bagian masyarakat yang akan keberadaan sosial media yang saat ini marak digunakan sebagai sarana komunikasi. 3.4.3 Negosiasi. Toyota negosiasi terkait pada penjualan mobil. Kalau Gojek
Untuk layanan GoRide itu bisa nego untuk memungkinkan pelanggan. 344. Manipulasi dan pemaksaan. Toyota pernah terkena skandal manipulasi terhadap data hasil uji tabrak samping dan perusahaan Daihatsu. Lalu Gojek ada biasanya dari beberapa orderan fiktif. Bab 4. Jadi kesimpulan dan sarannya yaitu Toyota Motor Corporation TMC telah menghadapi berbagai tantangan dan perubahan yang berasal dari faktor eksternal maupun internal. Perubahan seperti persaingan industri yang semakin ketat, kehadiran pendatang baru, serta faktor politik dan regulasi membuat Toyota untuk beradaptasi dengan cepat. Toyota telah menunjukkan komitmen pada inovasi dan informasi melalui berbagai langkah strategis, termasuk implementasi sistem just-in-time dan penerapan teknologi baru. Toyota juga pernah menghadapi tantangan berupa manipulasi data yang berdampak pada reputasi perusahaan. Meskipun mereka berhasil pulih melalui transparansi dan pengawasan internal yang lebih ketat, namun secara keseluruhan Toyota menunjukkan mengadaptasi yang cepat, inovasi berkelanjutan, dan pengelola perubahan yang efektif adalah kunci keberhasilan dalam menghadapi tantangan global. Namun Toyota bisa meningkatkan lagi daya saing melalui inovasi. Toyota harus berinvestasi dalam teknologi baru seperti kendaraan listrik, kendaraan berbahan bakar hidrogen, dan kendaraan otonom yang menghadapi persaingan dan pendatang baru di industri otomotif. Kalau Gojek telah menunjukkan kemampuan beradaptasi dan inovasi dan menghadapi perubahan eksternal dan internal. Dengan strategi yang fleksibel, Gojek mampu berkembang di layanan ride hailing dan menjadi super app dan mendominasi super pasar di Indonesia dan Asia Tenggara. Pendekatan strategis dan kolaborasi internal yang kuat menjadi kunci keberhasilan dalam proses transformasi ini. Dan menurut kami, Gojek harus memanfaatkan data pelanggan untuk mengidentifikasi kebutuhan baru dan memperluas layanan mereka. Misalnya, menambahkan fitur khusus untuk kebutuhan pandemi seperti pengantaran medis atau belanja bahan pokok agar pelanggan merasa aman. Ya, Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf bila ada kesalahan kata atau penjelasan yang kurang jelas. Selebihnya terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.